Saya ingin membahas kepemimpinan hari ini. Ada berbagai jenis kepemimpinan yang bisa dipelajari, seperti dari buku teks, praktik bisnis, atau firman Tuhan. Jenis kepemimpinan yang ingin saya bicarakan hari ini, yang Anda pelajari dari kitab suci firman Tuhan. Dan ada seseorang yang telah menjadi inspirasi bagi saya, dan orang itu adalah seorang pria dengan nama Joshua. Yosua diutus hebat oleh Tuhan, tetapi menghadapi kesulitan. Tembok di Yerikho menjadi tantangan baginya. Tapi dia dibimbing oleh Musa. Ada kebenaran yang dia tahu dan mengerti. Dan karena itu, dia mampu menjadi utusan Tuhan dan pemimpin Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya berkunjung bersama beberapa teman di Nagaland. Orang-orang ini pergi dan pindah dan bekerja di Nagaland, salah satu area Kristen penginjilan terbesar di dunia. Saya pernah bertanya perbedaan kekristenan Amerika dan kekristenan di Nagaland pada mereka. Ya, mereka mengatakan sesuatu menarik. Di Nagaland kami berdoa dan meminta Tuhan dengan strateginya, Dia akan memberkatinya. Di Amerika Anda mengembangkan strategi, minta Tuhan memberkati strategi Anda. Dan itu adalah perbedaan besar. Dan itu adalah perbedaan besar antara Joshua dan banyak pemimpin dunia kita saat ini. Lihat Joshua menemukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan. Apa strategi Tuhan. Tuhan janji kemenangan. Yerikho diberikannya kepada Yosua sebagai hadiah. Kini dia melihat Tuhan lakukan hal-hal besar karena mempercayai kata-katanya. Manusia Tuhan, wanita Tuhan, pemimpin Tuhan selalu mengambil kata-kata Tuhan, percaya kepada Tuhan. Semua datang dengan iman, dan Yosua percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan untuk hal-hal besar dan perkasa. Tidak ada tembok terlalu besar untuknya, tidak ada tembok terlalu besar untuknya. Yosua memiliki firman Tuhan, percaya dan patuh pada firman Tuhan. Tuhan suruh lakukan hal, dia lakukan apa kata Tuhan. Dengan hati-hati lakukan semua perintah aku. Tuhan memerintahkan berjalan mengelilingi dinding kota sekali sehari. Dilakukan pada hari ke-7. Nah, dia harus berjalan meniup trompet dan tembok-tembok itu akan runtuh. Mereka jatuh berguling karena seperti yang Anda lihat, dia menaati firman Tuhan. Namun ada hal ketiga, dia harus menyaksikan pekerjaan Tuhan. Kehadiran nyata Tuhan datang, tembok-tembok runtuh, dan dia melihat kemuliaan Tuhan, mereka mengambil kota. Sekarang Anda lihat strategi Tuhan, firman Tuhan, ketaatan pada firman Tuhan. Dan Yosua menyaksikan tindakan Tuhan. 3 hal ini harus dilakukan jika kita ingin menjadi pemimpin di kerajaan Tuhan. Kita perlu tahu apa yang Tuhan beritahu kita. Butuh strategi dan perintahnya. Dan kedua, kita harus patuh. Kita harus lakukan apa yang dia inginkan dan lihat Tuhan hal-hal hebat. Saya bersama Tuhan lebih dari 50 tahun. Tuhan sangat baik padaku. Saya tidak bisa memberitahu Anda, bukan karena strategi hebat untuk mencapai dunia. Kami berkhotbah di lebih dari 80 negara, berdakwah kepada jutaan orang karena hari demi hari. Saat berjalan bersama Tuhan, dia tunjukkan apa yang dia inginkan. Saya harus menaatinya. Tetapi ketika saya melakukannya, saya bisa mundur dan saksikan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi pada hari ini kita harus mendengarkan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, dan melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Inilah cara Tuhan memimpin umat-Nya.